الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah pengajian jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan nikmat iman ini jemaah, kemudian kita mendapatkan nikmat untuk tidak menduakan Allah, maka kata Rasulullah SAW bersabda, Man mata atau man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia itu mengatakan la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam surga. Oleh karena itu nikmat iman yang paling banyak kita harus syukuri jemaah. Kemudian nikmat kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Begitu juga Rasulullah SAW dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita sebagai umatnya juga diperintahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah." Katakan wahai Muhammad dengan keutamaan dari Allah. Apa itu keutamaan dari Allah? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita ini dan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan nikmat iman dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini kita bergembira. Orang-orang yang beriman itu bergembira. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah taufik yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini dalam kita menuntut ilmu. Sebelumnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf karena telah dari jadwal yang seharusnya, karena tersesat gitu. Tersesat. Jadi kalau kita mau menempuh satu jalan memang harus tahu jalan. Kalau kita mau satu tujuan harus tahu jalan. Dia bagaimana sih, Pak? Buktinya saya tadi telat karena bingung mau kemana ya. Begitu juga kita hidup di dunia jemaah. Kalau kita mau nanti kembali ke tujuan kita, apa tujuan kita hidup jemaah? Mendapatkan surga, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dimasukkan ke surga. Tujuan kita kembali ke rumah kita semula. Di mana rumah kita aslinya jemaah? Surga. Kita ini mampir di dunia, mampir sebentar saja, mampir di dunia. Maka kalau kita tidak tahu arah, tidak tahu petunjuk untuk kita kembali lagi ke rumah, tidak mungkin kita bisa nyampe. Pun kalau nyampe telat nyampe. Istirahat dulu di mana? Nerakanya Allah. Dan akhirat itu tidak ada pilihan kecuali dua. Kalau tidak ke surga ya mampir dulu dengan nauzubillah subhanahu. Oleh karena itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya untuk kita selalu beribadah kepada Allah. Dan di antara bentuk ibadah itu adalah
Karena ketika kita menuntut ilmu jemaah, maka kita tahu bagaimana cara kita mau pulang. Tahu kita jalur-jalur kita nanti supaya bisa nyampe ke tujuan kita. Orang kalau tidak pernah menuntut ilmu, tidak mungkin dia tahu jalurnya yang benar nyampe ke surga, tidak mungkin. Maka oleh karena itu syaitan paling senang jemaah. Paling senang mereka itu ganggu atau goda manusia yang mau belajar menuntut ilmu. Mungkin sebelum berangkat itu kita semangat sekali, semangat ya. Ini syaitan langsung datang. Wah, jangan berangkat, istirahat saja, leren-leren di rumah gitu. Istirahat saja, seduh kopi di rumah. Sudah sehat badan kita sampai di majelis taklim, tidak putus juga gangguan syaitan. Datang di majelis taklim, diganggu lagi oleh syaitan. Apa gangguannya cuma ngantuk? Allah Ustaz. Ini tidak dibiarkan kita ini mau kebaikan, tidak dibiarkan. Mesti kita akan ngantuk. Kalau dibiarkan, kalah kita dengan syaitan. Supaya apa orang yang menuntut ilmu tidak dapat kaidah menuntut ilmu? Oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu paling gencar untuk menggoda kita supaya tidak jadi menuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, wa hadza al-bab, pintu ini menuntut ilmu ini adalah asyaddu ba'san ila syaitan, paling beratnya pintu atau jalan yang ditutup oleh syaitan. Li'annahu idza salakahu, apabila seorang itu dia menempuh jalan menuntut ilmu ini, futihat lahu khudwat syaitan, dibukakan untuknya, dijelaskan bayannya atau penunjukkannya tentang ini adalah jalan-jalan syaitan untuk kita hindari. Hilang ceritanya, sudah tidak bisa lagi mampu syaitan itu mengganggu kalau kita menuntutnya. Kalau sudah diberikan taufik untuk ilmu. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana semangatnya para nabi menuntut ilmu. Dan orang-orang setelah para nabi, siapa setelah para nabi jemaah? Sahabat. Setelah para sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'in. Setelah tabi'in, ulama-ulama setelah. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Terus ulama warasatul anbiya, para ulama yang mewarisi warisan para nabi. Karena para nabi itu jemaah la yarisul dinar wala dirhaman, tidak mewariskan harta, tidak emas maupun tidak perak. Dulu zaman dulu uangnya itu pakai perak atau emas. Tidak ditinggalkan para nabi tidak. Makanya pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pergi ke pasar, kok ketika lihat orang di pasar kok ramai sekali, hanya beliau umumkan, ini kok sahabat ini telah diumumkan oleh beliau. Kalian kenapa masih kumpul di tempat ini? Padahal di masjid itu warisan Nabi Muhammad SAW sudah dibagikan. Sedang dibagi-bagi warisan para nabi. Kok kalian masih di sini di mana? Pasar. Ayo kalau mau dapat segera balik ke masjid. Karena warisan Rasulullah SAW sudah dibagi-bagi. Akhirnya mendengar demikian, jemaah siapa yang tidak mau mendapatkan warisan dari Rasulullah? Para sahabat kabur langsung lari. Ternyata sampai ke masjid, dalam hadis dalam asar ini, ternyata para sahabat melihat yang di masjid itu orang-orang sedang zikir, sedang baca Al-Quran, sedang saling ajarkan Al-Quran. Bengong. Kalau panjangan dibilang sama Pak Kepala Desa, loh, ayo kumpul di balai desa mau dibagi-bagi bantuan. Sampai di sana ternyata orang sudah tinggal duduk-duduk, sudah tidak ada lagi bantuan. Bagaimana bertanya? Kecewa atau tidak? Kecewa. Para sahabat bingung dulu. Tidak ada orang yang dibagi-bagi. Yang ada malah sedang zikir, sedang sholat, sedang
Al-Quran, sedang belajar tafsir dan yang lainnya. Maka para sahabat yang dari pasar ini bertanya, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana? Kenapa ini? Kok di masjid tidak ada yang dibagi? Apa kita ketinggalan? Takhallafna, apa kita sudah tertinggal ini? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tilka warasatul anbiya, ini adalah warisan Rasulullah SAW. Warisan para zikir, mengaji ilmu adalah warisan para nabi. Oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, inginkan dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala dia dalam masalah agama. Jadi dibiarkan, diberikan dia tahu hidayah, pertolongan untuk terus hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Nah, nanti ini ada soal nih, ada yang muda-muda ini. Nah, catat ya. Adik-adik yang muda ini catat. Ini kecil untuk saya. Dicatat, nanti ada pertanyaan. Siap ya? Yang adik-adik yang muda, yang kecil-kecil, siap? Yang di luar, siap? Perhatikan, jangan berbicara. Perhatikan supaya tahu jawabannya nanti. Nanti di akhir kajian, siap-siap ya? Ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk. Kita ke tafsir surat Al-Kahfi. Ada di sini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kisah perjuangan salah seorang nabi yang mulia dalam menuntut ilmu. Kita langsung ke surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-60. Kalau kalian dengan kalau usaha langsung. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-60. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba." Dalam surat ini ada tafsirnya ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih di Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau memberikan tafsir ayat ini. Kenapa sebabnya Nabi Musa berjalan. Jadi dulu Rasulullah SAW beliau menceritakan dahulu Nabi Musa itu sudah jadi Nabi. Di akhir hayat beliau, di akhir umur beliau, Nabi Musa alaihi. Kita tahu Pak, kalau sudah di akhir umur berarti sudah sepuh, sudah ubah jenggotnya sudah ubah, kepala sudah ubah, dan beliau jadi Nabi. Dan Nabi Musa termasuk siapa jemaah? Ulul azmi minar rusul. Kemudian ketika beliau ketika beliau sedang berada di antara kaumnya, siapa kaumnya Nabi Musa alaihi wasallam? Siapa kaumnya? Bani Israil, insyaallah. Bani Israil. Ketika beliau sedang duduk, ada tiba-tiba rajulun, datang seorang laki-laki datang menghadap Nabi Musa. Dia bertanya ke orang ini, "Ya Musa, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka?" Wahai Musa, apakah engkau tahu ada orang yang lebih alim dari dirimu pada waktu ini? Maka apa jawaban Nabi Musa alaihi? Qala la. Ada kemungkinan para ulama tafsir
para ulama hadis memberikan alasan kenapa Nabi Musa alaihissalam menjawab tidak tahu. Pertama, bisa jadi karena memang beliau tidak tahu sama sekali. Ada orang yang lebih alim dari beliau. Yang kedua, bisa jadi syaitan memasukkan sedikit rasa sombong. Maka kita dalam hadis ini kita disebutkan oleh para ulama, termasuk faedahnya adalah sepintar-pintar kita tidak boleh sombong. Karena kita tahu sekarang belum tentu tahu yang nanti. Kita tahu ilmu yang ini belum tentu kita tahu ilmu yang lain. Maka kita tidak boleh sombong. Di atas langit ada langit kata orang-orang. Mesti ada yang lebih tinggi. Ini jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sepintar-pintar kita tidak boleh sombong. Kita lanjut ayatnya sekarang. Jadi itu sebabnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bala wahai Musa. Oh, ada wahai Musa. Abduna salihun, hamba kami yang soleh, hadirun. Atau dalam riwayat yang lain, hadir atau qadir. Jadi ada dua versi, ada qadir atau hadir, sama-sama boleh. Mau sebut qadir atau hadir sama. Akhirnya berangkat Nabi Musa dan awal suratnya ceritanya di sini. Di surat yang ke-60, di ayat yang ke-60 pada surat Al-Kahfi. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Tatkala Nabi Musa alaihi wassalam beliau berkata kepada budaknya atau pembantunya. Jadi pembantunya beliau ini dalam riwayat yang lain namanya Yusuf bin Nun. Dijelaskan oleh para ulama siapa? Yusuf bin Nun. Yusuf bin Nun ini keponakannya beliau, diambil jadi pembantunya. Beliau juga nabi, jemaah. Yusuf bin Nun ini nabi. Maka luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu saudaranya dari nabi, pembantunya atau pembantunya ini. Keponakannya itu juga jadi nabi. Pokoknya orang yang bertemu dengan Nabi Musa waktu yang terdekatnya semua jadi nabi. Beliau doakan biar jadi nabi. Jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala beliau mengatakan li fatahu la abrahu hatta ablugha al-majma' bahrain aw amdiyahu. Kita ini wahai bahasa kita apa ya? Le kita berangkat. Pokoknya kita berangkat sampai kita ketemu pertemuan antara dua laut. Jangan pernah lihat pertemuan antara dua laut. Jadi saya juga, kalau saya pernah lihat, tapi di internet. Jadi air laut itu ada yang dia itu misah sama sekali, tidak bisa ketemu, tapi itu ketemu, ketemu tapi dia tidak bisa nyampur, misah terus. Yang satunya air tawar, yang satunya air asin. Kalau saya, mohon maaf, kalau ada deh, coba saya carikan di HP dulu sebentar. Pernah saya lihat sebentar gitu. Nah ini, lihat ya, ini yang tawar, ini yang asin. Ini pertemuan antara dua laut. Dan beliau tidak tahu jaraknya di mana dan di mana posisinya. Coba luar biasa. Beliau minta menuntut ilmu itu padahal beliau sudah jadi nabi, sudah sepuh, sudah jadi pembesar kaum. Kalau bahasa kita ya sudah di atasnya presiden, di atasnya presiden. Dan beliau orang yang dimuliakan sekali. Tapi meskipun begitu beliau tetap berangkat untuk ilmu. Kalau kita sekarang malah Allah. Dan beliau tidak tahu jaraknya berapa mau jalan. Hanya dengan paling jauh menuntut ilmu kemana? Tabligh akbar paling jauh kemana ya Pak? Ada yang pernah ke Surabaya? Belum. Paling jauh ke Kedua, ke Sumbawa, Kediri, Kasarman.
Ada yang pernah ke Jakarta? Istiqlal gitu. Istiqlal, Masjid Akbar, Saudara Masyayikh. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, beliau ini berjalan. Coba zaman dulu tidak ada mobil, tidak ada motor. Dulu itu jalan kaki, paling tidak pakai onta atau ya pakai onta ya. Tidak ada yang pakai kuda zaman dulu kalau perjalanan jauh. Karena onta itu kelebihan faedahnya onta itu zaman dulu jemaah. Seperti Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran, wa idzal ibli kaifa khuliqat. Dan lihatlah bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah SWT. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya onta itu satu-satunya yang bisa dipakai untuk perjalanan jauh, bahkan disebut sebagai safinatus sahra, kapalnya padang pasir. Kenapa? Karena onta itu dia bisa tahan tidak minum, tidak makan selama berminggu-minggu, selama 2 minggu, 3 minggu. Tapi sekali minum, sekali minum, satu rumah habis sudah. Itu biasa. Dia simpan dia, onta itu simpan air itu di punggungnya, itu punuknya itu. Nah, kemudian berangkat Nabi Musa alaihissalam. Ini faedah penting jemaah. Maka kita luar biasa karena kita ini jahil terhadap keberkahan ilmu, kemuliaan ilmu. Kadang akhirnya di samping rumah saja masjid itu ada majelis taklim, kadang kita malas datang. Allah, karena kita jahilnya, karena kita belum tahu keutamaan ilmu. Ini Nabi karena tahu keutamaan ilmu datang dicari jemaah. Kita majelis taklim banyak, tapi kadang tidak datang. Biarkan saja nanti giliran saya saja baru datang. Giliran masjid dapat, tidak datang juga ala dekat masjid dengar dari sistem saja. Allah, ini salah satu berdasar saya. Alhamdulillah subhanahu. Lanjut coba. Sampai kita ketemu pertemuan antara dua laut, atau kita habiskan lama terus berjalan. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala dua orang ini Nabi Musa dengan pembantunya ini sudah lewat, sudah sampai di pertemuan antara dua laut, disitulah dia lupa ikannya. Ceritanya ikan ini ittakhadha sabilahu fil bahri saraba. Hidup bekal yang dia bawa dari rumah, ikan yang sudah digoreng, dimasak ini jemaah, sudah dimasak, itu bisa hidup, keluar langsung dari tempatnya, langsung jalan dan pantai cari tempat lain. Ini jemaah Allah Subhanahu. Kalian pernah lihat ikan di dalam air? Pernah ya? Ada loh jemaah. Kalau panjenengan yang sering di jalan biasa ada, misalkan kalau ini lele paling sering. Lele di sini kering, sudah mulai kering kolam ini. Di sini ada airnya kolam. Nanti ini lele yang di sini ini berbaris ini, pindah dia. Pernah ada panjenengan yang lakukan? Pernah ya? Pernah Pak? Saya belum pernah lihat, tapi dalam internet saja di YouTube. Ikan itu benar bisa cari jalan ya. Benar. Nah ini ikan sudah mati tadi, bisa hidup lagi. Ketika dia hidup lagi, harusnya tidak boleh lupa ini karena kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Kalau kita orang tabrakan saja sehari, 3 hari, 2 seminggu kadang masih ingat di sini cuma ada tabrakan. Ini malah lupa sama sekali, tidak ingat. Dan faedah yang bisa kita ambil di ayat ini jemaah, orang untuk ilmu itu harus bawa tidak bekal. Maka anak-anak kita yang kita sekolahkan itu, kita juga kasih uang saku supaya kebutuhan hidup. Kita untuk ilmu itu kalau mau misalkan taklim akbar kemana gitu, mau ikut ke Kediri misalkan di Susu Bangun atau di Kediri gitu, atau di Pare gitu, harus ada minimal bawa bensin atau bawa uang untuk beli air minum. Capean ya, misalkan dengan jalan
Jadi harus ada bekal untuk ilmu itu. Maka kalau panjenengan ada kelebihan harta juga jemaah, ada kelebihan harta, kemudian ada anak-anak yatim atau ada anak-anak yang mereka itu semangat untuk ilmu, kasih bekal. Mudah-mudahan ketika dia nanti jadi orang, jadi ustaz, punya ilmu banyak, diamalkan, dia sebarkan ilmunya, panjenengan bisa dapat kita lanjut. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala lewat, sudah jauh lewat. Ini sudah mau ke Kediri misalkan, malah loncat kelewatan ke Mojokerto. Jauh tidak jauh dari Mojokerto, jauh kelewatan nih. Ini sudah lewat pertemuan antara dua laut. Lalu dia mengatakan Nabi Musa kepada pembantunya, Atina wada'ana, mana makan siang kita? Mana? Sudah lapar nih. Mau perjalanan jauh, lapar lapina min safarina hadza nasaba. Kita ini sudah letih sekali untuk berjalan ini. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang menuntut ilmu itu memang capek benar. Panjenengan berangkat di majelis ta'lim ini butuh semangat yang kuat. Betapa ada urusan-urusan lain ditinggalkan dulu sebentar. Jadi orang untuk ilmu memang begitu. Harus ada kekuatan untuk kita berjuang untuk ilmu. Susah. Dan itu biasanya kita jadi orang, ya. Ilmu itu berkah kadang ketika susah. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la yunalul ilma birahatil jasad. Orang tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali dia capek. Kalau dia santai-santai tidak akan dapat ilmu. Adik-adik saya ini nanti kalau ada yang mau mondok, perjuangan mondok itu berat. Harus susah. Kalau tidak susah, tidak dapat ilmu. Berkahnya kita dapat. Menarik yang diceritakan oleh Syekhuna Al-Walid Ustaz Aul Rafiq Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau dulu sekolah itu jemaah, saya diceritakan oleh salah satu guru kami, Ustaz Abid Wali, satu teman dengan beliau. Jadi Syekhuna itu Aul Rafiq ketika beliau mondok dulu di Lamongan, beliau itu makannya apa ya? Mungkin tidak ada nasi ini, beliau makannya hasil apa itu namanya kalau di sini kalau orang menanak nasi, masak nasi, yang kapaknya apa karak, mungkin karak bahasa Jawa karak itu kata beliau itu yang disimpan, ilmu disimpan untuk susah namanya dijual instan. itu dulu zaman itu. Dan panjangnya mungkin yang sudah berumur, yang sudah 60, 50 mungkin tahun juga dalam zaman dulu. Memang susah dalam dulu belajar itu susah, pakaian saja susah juga bagi betul. Kami perjuangannya begitu. Jadi diantar dikirimi makanan atau uang oleh orang tuanya beliau itu sekedar kadang dan lebih banyak lebih sering makan kak yang paling sering dimakan. Makanya beliau jadi orang-orang sudah susah itu perjuangannya luar biasa. Untuk ilmu itu kalau sampai sedikit-sedikit kirim uang misalnya kalau ada pondok